Dunia maya kembali dihebohkan dengan isu penghentian proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Kabar ini menyebar dengan cepat, memicu perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Rumor ini bermula dari sebuah pesan berantai yang tersebar luas di media sosial, khususnya platform X, yang dulu dikenal sebagai Twitter. Pesan tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Pesan yang diunggah oleh akun @tok tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penghentian proyek IKN. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak pihak yang selama ini mendukung proyek tersebut. Isi pesan tersebut juga mengklaim bahwa para pekerja proyek akan dipulangkan pada bulan berikutnya. Ini menambah kekhawatiran di kalangan pekerja dan masyarakat yang terlibat dalam proyek besar ini. Sontak, kabar ini memicu gelombang reaksi beragam dari warganet. Banyak yang merasa khawatir akan masa depan proyek ini dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Banyak yang terkejut dan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Mereka mencari klarifikasi dari sumber-sumber resmi untuk memastikan apakah berita ini benar adanya. Tak sedikit pula yang mengaitkan isu ini dengan upaya efisiensi anggaran yang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka berpendapat bahwa penghentian proyek ini mungkin merupakan bagian dari strategi penghematan biaya. Pesan berantai ini dengan cepat menjadi viral, hingga dilihat lebih dari 1,7 juta kali dan dikomentari oleh ratusan pengguna. Banyak yang berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi untuk meredakan keresahan publik. Isu penghentian proyek IKN ini memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian warganet menyikapi kabar tersebut dengan skeptis. Mereka meragukan kebenaran informasi yang beredar di media sosial dan meminta klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Namun, tak sedikit pula yang merasa cemas dan prihatin atas kabar tersebut. Mereka khawatir bahwa penghentian proyek IKN akan berdampak negatif pada perekonomian, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Beberapa komentar di media sosial menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek ini. Kekhawatiran muncul tentang potensi kerugian negara jika proyek IKN benar-benar dihentikan. Menanggapi isu yang beredar, Otorita IKN dengan tegas membantah kabar penghentian proyek IKN Nusantara. Juru bicara Otorita IKN, Troy Panto, memastikan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Panto menjelaskan bahwa fokus pembangunan saat ini adalah pada kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk kantor-kantor legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga terus dikebut untuk memastikan kelancaran akses menuju IKN. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, dan Pelaksana Tugas Deputi Infrastruktur, Danis Hidayat Sumadilaga. Keduanya menegaskan bahwa tidak ada instruksi penghentian pekerjaan proyek IKN dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menekankan pentingnya proyek ini untuk masa depan bangsa dan negara. IKN Nusantara diharapkan menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia, serta menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam pertemuannya dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek penting dari proyek ini, termasuk rencana anggaran dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui alokasi anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN selama 5 tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur dasar hingga fasilitas publik yang akan mendukung kehidupan di ibu kota baru. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang akan mendukung aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyetujui tambahan anggaran untuk IKN pada tahun 2025. Tambahan anggaran ini akan memastikan bahwa semua proyek dapat berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan IKN Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, serta membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggaran tersendat ketika efisiensi menggoyah fondasi. Meskipun telah mendapatkan dukungan anggaran dari Presiden, proyek IKN sempat mengalami kendala. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dodi Hanggodo, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sempat melakukan blokir anggaran untuk proyek IKN. Pemblokiran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang digencarkan oleh pemerintah. Hanggodo menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut sempat menghambat kemajuan proyek IKN. Namun, setelah melalui proses pembahasan dengan Komisi FAI DPR RI, anggaran untuk proyek IKN akhirnya kembali dicairkan. Hingga akhir Desember 2024, tercatat anggaran sebesar Rp40,29 triliun telah terserap untuk pembangunan IKN. Suara kritik ekonom meragukan efektivitas IKN. Di tengah upaya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN, sejumlah kritikan mengenai proyek ini terus mengemuka. Proyek ini telah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan ekonom, akademisi, dan masyarakat umum. Salah satunya datang dari ekonom Universitas Paramadina, Wijianto Semirin. Ia telah menyuarakan kekhawatirannya tentang berbagai aspek dari proyek ini. Wijianto berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya menunda pembangunan IKN. Menurutnya, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melanjutkan proyek ini. Ia mengemukakan sejumlah alasan, di antaranya adalah penundaan relokasi PNS ke IKN dari Januari menjadi April 2025 atau bahkan lebih lama, yang menunjukkan adanya ketidakpastian dalam perencanaan, serta tingginya biaya pembangunan yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat ekonominya. Biaya yang sangat besar ini bisa membebani anggaran negara dan mengalihkan dana dari sektor-sektor lain yang juga penting. Wijianto juga menyoroti minimnya minat investor untuk berinvestasi di IKN. Kurangnya minat ini bisa menjadi indikasi bahwa proyek ini tidak menarik secara ekonomi bagi para pelaku bisnis. Ia menganggap proyek IKN sebagai proyek mercusuar yang tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Proyek ini, menurutnya, lebih bersifat simbolis daripada fungsional. Kritik ini menjadi bahan renungan bagi pemerintah untuk memastikan agar pembangunan IKN benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali rencana ini dengan cermat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Keputusan sulit, menimbang kebutuhan dan prioritas. Di tengah dinamika dan polemik yang terjadi, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek IKN merupakan keputusan yang kompleks dan penuh pertimbangan. Di satu sisi, IKN digadang-gadang menjadi wajah baru Indonesia, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan simbol kemajuan bangsa. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan urgensi untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan, memastikan agar setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Transparansi, partisipasi publik, dan kajian yang mendalam mutlak diperlukan agar proyek IKN dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan menuju masa depan, menavigasi jalan terjal IKN. Perjalanan menuju IKN masih panjang dan penuh tantangan. Pemerintah perlu mengatasi berbagai kendala, mulai dari isu anggaran, lingkungan, sosial, hingga politik. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pembangunan IKN bukan sekadar membangun fisik kota, tetapi juga membangun manusia dan peradaban. IKN harus menjadi representasi dari identitas bangsa Indonesia yang majemuk, modern, dan berwawasan lingkungan. Harapan dan realitas menanti kiprah ibu kota baru. Proyek IKN merupakan sebuah proyek jangka panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh elemen bangsa. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang ada, harapan akan sebuah ibu kota negara yang maju, mandiri, dan mewakili jati diri bangsa Indonesia tetap menyala.
Kita nantikan kiprah ibu kota baru Indonesia dalam mewarnai kancah dunia dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa.